Ada juga kemarin gue baca itu Iran ini sudah dianggap sebagai yang di blacklist gitu, nggak bisa masuk. Sementara dia kan sudah lolos, Riskan tapi itu. ya kan? Ini kan kita bicara lagi soal bagaimana sepak bola dan politik seharusnya tidak digabungkan lah sebagai sebuah permasalahan gitu, bro. Selama ini diam-diam aja habis periode kan. Bahkan kita nggak pernah dengar, saya sebagai insan bola nggak pernah dengar kapan sih yang namanya kongres tahunan atau kongres 2 tahunan yang namanya asosiasi. Oke. Kan dia membernya PSSI. Iya, iya, Dia punya satu hak voter kan. iya. Jadi kalau dia member dia statutannya sama gitu kan. Prosedur menuju ke sana gitu. Karena bagaimanapun juga dua pelatih ini menurut gue juga cukup, karena gini, kalau melihat prestasi Malut pun ada prestasi di situ gitu kan. Jadi bukan omong-omong doang gitu. Meskipun praktiknya pun ini yang menurut saya secara etik berat sekali, ya kan, salah gitu. Nah ini menurut lu seperti apa, bro? Halo guys, ketemu lagi bareng gue di Head to Head ya. Akhirnya gue comeback lagi dan banyak pembahasan menarik ya. Seperti biasa, obrolan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi santai. Kembali untuk yang ketiga kalinya, gue manggil salah satu kawan lama gue ya, Tommy Welly alias Toel. Bro, apa kabar bro? Sehat, Win. Tadi kesini lancar ya? Lancar. 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 Hari Minggu. Iya bro, banyak yang mau kita bahas lagi. Oke. Banyak yang mau kita bahas. Kita yang lagi hot topic, yang lagi hangat dibicarakan. Bahkan gue sempat ngobrol juga sama salah satu orang dalam ya di Malut yang sudah memberikan segala macam informasinya. Tapi gue memang mau tahu dari sisi lu dulu. Karena gini, sebenarnya katanya, gue rasa lu juga tahu gitu ya, bahwa praktik ini ternyata sudah cukup lama. Tapi gue coba melihat juga hubungannya bahwa memang sekarang kenapa bisa begitu masif karena era sosial media yang begitu luar biasa gitu ya. Nah, inilah yang mau gue juga bahas ke lu bahwa selain menurut pendapat lu, kira-kira nanti solusinya supaya ini juga betul-betul ranahnya itu betul-betul profesional itu nanti gimana gitu. Tapi kita bahas dulu lah soal bagaimana kasus Malut United yang akhirnya betul-betul sangat jarang juga loh bro, gue melihat sebuah klub merilis berita begitu terbuka, Yes. ya, dan begitu mengagetkan kasus dari Coach Imran dan juga Dirtek Yayan Tumena. Tumben sebetulnya, Win. Tumben gimana? Bahas isu seperti ini gitu loh. Oke, Karena kan nggak banyak yang seperti itu. ya, Yang lain kan senangnya bahas timnas. Oke, awalnya kan Malut. Malut United. Keterbukaannya, transparannya luar biasa menurutku sih, salut lah. ya, Artinya dia membuka hal yang dia mau tegakkan integritas itunya kan. Filosofi, prinsip kan itu diungkapkan tuh ya, secara gamblang gitu loh. Ya buat saya sih hal-hal yang bagus seperti itu gitu loh. Terbuka. Karena ya praktek-praktek kotor seperti itu harusnya harus berhenti lah. Oh ya, Harus berhenti lah kalau kita ingin liga kita menjadi lebih baik. Kalau konteks besarnya, kalau lu suka lihat juga misal atau menyimak, ketua umum seringkali menyentil soal ranking liga kita. iya, Peringkatnya jelek kan, kan ingin naik tuh. Bagaimana naikinnya? Menurut gua untuk naikin liga itu lokomotifnya di klub. iya, Toolnya apa? Klub licensing profesional. iya, Berarti harus berperilaku secara profesional di dalam, gitu loh. Bahwa praktek itu katakanlah selalu atau pernah terjadi di banyak klub atau apapun, kita nggak boleh menormalisasi itu. Gitu. Oke. Jangan normalisasi praktek-praktek kotor, nyopet gitu loh, ngutip, setoran gitu kan. Karena sebetulnya secara profesional dari informasi yang dapat, keduanya juga sudah dihargai secara luar biasa menurut saya sih. Jadi terlebih gini loh, background bahwa dia pernah pemain nasional, pernah pelatih tim nasional, Yayan Tumena lah ya, yang pelatih. Lalu ketua asosiasi pelatih, itu justru hal-hal yang jadi memberatkan. Ya, Why you dengan posisi background
reputasi seperti itu melakukan hal seperti itu. Maka menurut saya kita harus mulai tegas. Jangan bertoleransi, jangan permisif, jangan menormalisasi seperti itu. Iya, iya. Misalnya bahasanya apa? Oh ini kan praktek yang lazim, hal yang lumrah, sudah jadi rahasia umum. Nah, kita ini mau bener apa mau Iya, iya. kayak begitu gitu. Oke. Itu dulu pandangan awal saya, Win. Iya, iya, iya. Nah, gini bro, ini juga bukan menormalisasi ya, tapi beberapa gue lihat di luar gitu ya, di luar negeri ada beberapa kasus. Jadi gue juga sempat baca lama gitu. Contoh di Arsenal lah, bahwa ada pembelian yang rekor waktu itu Nicolas Pepe 70 juta ya. Ternyata itu juga sudah kebongkar. Jadi kalau tidak salah itu salah satu pemecatan direktur olahraganya. Jadi ada bermain gitu dengan klub. Nah ini kan yang ketahuan gitu ya. Apakah juga mungkin di luarnya sebenarnya juga cukup banyak, cuma memang belum ketahuan aja. Karena beberapa hal juga banyak konflik kepentingan yang standar ganda gitu menurut gue. Contoh, agennya Ronaldo sama Jose Mourinho itu Jorge Mendes gitu. Sama gitu ya. Jadi kan sebenarnya maksud gue jangan-jangan juga sebenarnya ada permainan tapi mereka lebih soft aja gitu mainnya bro. Iya kan? Lebih Menurut lu soft gimana, Bro? atau sudah ada kesepakatan, Iya, iya, iya. ada agreement-nya kan. Kalau ini kan kelihatannya malutnya kan merasa Dirugikan lah secara iya. Bahasa pasarnya kan nguntab di ujung gitu loh. Dia mengamati ini sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir sejak dari Liga 2. Iya, Kan iya, iya. begitu. Oke, oke. Yang kalau saya simak dari sisi bagaimana konferensi pers. Nah makanya sebetulnya catatan saya juga adalah kalau kita bicara tone, waktu Malut itu membuka, kita misalnya apresiasi transparansinya, keterbukaannya, keberaniannya menegakkan integritas. Iya, iya. Kita salut. Tone waktu membuka fakta itu ke publik, menurut saya sih tone-nya kenceng. Oke. Preskon, Iya. press release. Tapi begitu ujungnya, ini yang menurut saya sih apa ya, drop tone-nya gitu loh. Artinya, kalau mengakui dan minta maaf, selesai perkara. Artinya kan kalau sampai itu, yang terjadi hanya sanksi sosial dan sanksi moral dari publik. Iya. Tapi karena ini Liga 1, karena ini kompetisi profesional, kan ada hukum sepak bolanya. Iya. Kenapa hukum sepak bolanya tidak ditegakkan? Ini catatan buat Malutnya. Artinya dia bisa dorong ke Komdis. Atau Komdis yang proaktif. Karena ini pelaku-pelaku sepak bola langsung. Bisa panggil Malut, bisa panggil Yeyen, bisa panggil Imran. Lalu ambil keputusan. Gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Kalau menurut saya, itu dari sisi Malutnya. Iya. Ya, tapi mungkin gini juga kali ya bro ya. Gua rasa mungkin Malut juga cara pandangnya mungkin hanya cukup sampai di situ saja. Tidak ingin lagi berurusan. Nah, sisanya ya tadi lu bilang seperti hukum sosial, bahkan yang keterkaitan dengan APSSI pun kan juga akhirnya terbongkar juga. Maksudnya ada hukuman juga di situ gitu kan, yang menonaktifkan dari keorganisasian itu gitu. Menurut tuh itu pun masih harusnya lebih lagi gitu ya. Itu tadi, karena ada background dari reputasi dia, ada status. Dia ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Iya. seluruh Indonesia. Dia pengurus PSSI di bidang teknik juga. Iya. Dia instruktur pelatih, mantan pelatih tim nasional, mantan pemain nasional. Hal-hal seperti itu yang kemudian itu yang disayangkan. Oke. Kenapa? Karena kalau Edwin bisa lihat situasi belakangan, pelatih lokal itu dalam posisi di tengah hujatan publik. Iya. Pelatih lokal dalam posisi di tengah hujatan publik dan juga media sosial. Dalam posisi kuantitas di Liga 1, sebagai pelaku Liga 1 di broadcast, paham lah ya, sisa-sisa satu kan, di ujung kompetisi kemarin. Iya. Bahkan sekarang belum ada tuh secara definitif pelatih lokal yang akan menangani Liga 1. Yes. Betul Ini kan? menarik ini, ya. Jadi dalam konteks itu, ini hal yang sangat memprihatinkan. Iya, iya, iya. Maka bagaimanapun tidak bisa dipungkiri harus. Konsekuensinya harus kena ke asosiasi. Dan asosiasi kan baru, istilahnya apa? Baru merespon. Iya. Dia, Exco-nya mengeluarkan surat pernyataan bahwa
satu dinonaktifkan, lalu dipilih PLT. Buat saya nonaktif itu apa ya namanya? Kalau gaya bahasa memperhalus tuh, eufemisme lah. Dengan kesalahan yang ceto welo-welo kayak begini terang benderang dengan apa yang diungkap oleh Malut, menurut saya sih Harusnya lebih dari itu gitu ya. buat saya istilah Iya. katanya dicopot. Iya. Copot aja. Lalu kemudian memilih PLT dan menyelenggarakan kongres berikutnya. Karena secara organisasi administrasi, kepengurusan Yayan itu berakhir di 2024. 2019 sampai 2024. Oke. Jadi ini catatan juga buat Exco APSI nih. Ada Emerald, ada Mundari Karya, ada Rahmat Darmawan, ada Bambang Nurdiansyah, ada Fahri Husaini. Selama ini diam-diam aja habis periode kan. Bahkan kita nggak pernah dengar, saya sebagai insan bola nggak pernah dengar kapan sih yang namanya kongres tahunan atau kongres 2 tahunan yang namanya asosiasi. Oke. Kan dia membernya PSSI. Iya. Dia punya satu hak voter kan. Iya. Jadi kalau dia member dia statutannya sama gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya saya dengar ada kongres tahunan atau kongres 2 tahunan atau apa meeting exco, saya nggak pernah tahu lah. Katakanlah itu urusan internal mereka. Kan baru muncul reaksi sekarang. Betul. Karena kasus ini. Kalau nggak ada kasus ini, Iya. kan nggak karuan. Kedua, dampaknya kepercayaan publik. Ya ini dia, penting sekali ini. Kepercayaan publik, moral sebagai pelatih yang di tengah hujatan publik itu. Yes. APSI itu mengelola kursus kepelatihan. Iya. Lalu dengan kasus ini orang akan mengaitkan jangan-jangan. Nah kalau orang udah mulai jangan-jangan kepercayaan turun. Win. Iya. Maka memang yang harus dipikirin oleh APSI adalah menaikkan moral dulu korps pelatih. Karena ini mencoreng. Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara apa itu dia. Jadi makanya buat saya nonaktif itu malu-malu gitu loh. Entah apa yang sedang dijaga gitu loh. Saya sih tahu kebatinan mereka di dalam karena teman-teman pelatih kan banyak, mereka juga beropini, berpendapat gitu loh. Ya itu tadi situasinya akhirnya memilih kalimat yang lebih apa ya, lebih soft lah, nonaktif. Iya, normatif lah ya. Normatif. Oke. Menurut tuh seharusnya seperti apa emang bro? Karena maksud gue gini, nanti sebelum kita akan bahas masih layakkah untuk kesempatan keduanya memulihkan nama baik gitu. Karena apapun itu kan tetap layak dapat second chance lah ya, menurut gua gitu. Itu secara humanisme lah ya. Iya, secara humanisme oke. Cuma prosedur menuju ke sana gitu. Karena bagaimanapun juga dua pelatih ini menurut gua juga cukup. Karena gini, kalau melihat prestasi Malut pun ada prestasi di situ gitu kan. Jadi bukan omong-omong doang gitu. Meskipun praktiknya pun ini yang menurut saya secara etik berat sekali, ya kan, salah gitu. Nah ini menurut lu seperti apa bro? Iya, karena kesalahannya etik, integritas, Ya. itu yang kemudian menjadi mencemarkan gitu loh. Makanya kan ini prosesnya menurut saya sih nanggung. Ini Malut ini apa goalnya gitu loh. Kalau dia hanya sekedar kepada dirtek dan pelatih, itu kan jatuhnya sekedar sanksi sosial dan moral. Tapi secara hukum sepak bolanya nggak ada yang ditegakkan di situ. Oke. Secara pelajaran sepak bolanya bagi klub-klub profesional lain, bagi Liga 1 nggak ada. Kenapa saya bilang senggol Komdis misalnya? Dia bisa dorong ke Komdis bisa proaktif. Bandingin misalnya kasus pemain asing PSM, Yuran Fernandes. Oh iya, oke. Pertandingannya pekan ke-30, PSM lawan Sleman. Kalau yang pinter, fakta saya bisa memancing pengetahuan tuh PSM lawan Sleman pekan 30. PSS Sleman. Dia kan kecewa dan kebingungan wasit intinya kan. Iya. Karena wasit bukan memimpin, katanya membantu. Lalu bikin sebuah Story. komen di medsos kan begitu. Lalu itu kan dihukum oleh Komdis. Iya, 1 betul, tahun betul. 25 Iya, juta. iya. Oke. Kalau kita mau bandingkan itu, daya rusaknya atau bobot kadar kerusakannya mana yang lebih rusak? Iya. Iya, setuju. Yang saya mau adalah kalau kita sepak bola kita mau maju, berhentilah dalam kepalsuan itu berhenti gitu loh. Dalam kepalsuan, dalam ketidakjujuran itu berhenti. Karena sekarang Malut aja dengan tone yang berbeda, ini kan sebetulnya bisa menimbulkan fitnah balik ke mereka.
Contoh, waktu mecat jumpa pers, press release. Waktu maaf, kok nggak dibuka? Apakah maaf itu langsung, pertemuan langsung? Ada fotonya, dokumentasi, ada videonya. Bahwa yang bersangkutan minta maaf, mengakui kesalahan. Apakah maaf itu lewat WA saja? Ataukah lewat telepon saja? Ataukah ada pernyataannya? Gitu loh. Iya. Kalau ada pernyataannya harusnya dibuka seperti rilis waktu mencat kepada pers. Itu baru tone yang sama antara mencat dan dari sisi komunikasi ya, antara mencat dan memaafkan tuh tone-nya sama. Ini kan nggak dibuka juga. Maka disitulah dalam segi transparansi bisa menimbulkan jangan-jangan tanda tanya gitu loh. Ya, tapi bisa juga gini ya bro. Menurut gua mungkin juga memang itu pilihan yang diambil Malut dari sisi penyelesaian secara humanis. Humanisme yang dipilih gitu. Tetap dipecat, cuma memang gue setuju sama lu untuk tinggal ketegasan dari yang berhubungan dalam artian di sini komdisnya, gitu, ya kan? Jadi saya mengangkat ini temanya bahwa yang terjadi di sebuah klub itu jadi pelajaran ke hal yang lebih besar. Iya. Dalam konteks sepak bola kita yang lebih besar. Betul, karena bisa jadi juga sebenarnya bukan bisa jadi. Menurut gue memang Malut lah pertama kali tim pertama yang berani membuka itu secara gamblang loh, gitu. Yang kita tahu bahwa bahasa komunikasi media itu biasa nggak seperti itu gitu kan. Ini langsung membuka secara gamblang dan mengagetkan semua pihak bahwa bukannya berani bukti-buktinya juga nih, gitu kan. Gitu. Itu dia maksudnya. Kalau berani membantah akan kita bawa gitu kan. Iya. Ke ranah polisi Ranah gitu hukum. kan. Ya. Jadi yang saya amati memang waktu dengar pun saya sengaja tuh. Yang pertama saya mau lihat respon para pelatih senior. Oke. Terutama exco gitu. Kan nggak sepi aja. Bukan komen yang di grup ya, bukan di WA ya maksud saya. Komen yang dia nyatakan ke media. Itu kan menunjukkan sikap, ketegasan gitu loh. Oke. Dan sekarang positioningnya buat saya juga ada di PSSI. Terutama di bagian departemen teknik. Yang artinya harus menjadi pengertian exco juga. Posisi dia sebagai instruktur masih pantas apa enggak? Ya menurut saya moralnya udah hilang, integritasnya udah hilang. Maksudnya salah satu dari dua orang ini? Yayan Tumena lah. Kan sudah dinonaktifkan sebenarnya kan? Berarti udah nggak bisa lagi jadi instruktur? Nggak sebagai APSI. Kan kalau status sebagai instruktur kan beda lagi. Oh, gua rasa sih dia kan dapat lisensi instruktur itu kan. Approval dari AFC dan PSSI. Maksudnya kan? Dicabut apa enggak gitu iya. Ya? Karena moral lu sebagai instruktur itu ada nggak di sana? Masih ada nggak sekarang di sana? Iya. Yang nanti paling berdiri di kelas misalnya, di lapangan praktek, ngajarin, di ruang kelas, atau refreshment, coach educator. Kemarin kan belum tegas tuh, kelihatan Indra Safri masih ngundang-ngundang acaranya. Ada di FGD talent scouting, sama Simon Tahamata, ada di coach educator. Ketika isu itu udah berlangsung masih ada itu. Oh, kita lihat ya bro ke depan ya. Ya. Gua rasa sih dengan ada sanksi itu meskipun secara secara resmi belum dicabut ya sebagai instructor, tapi mungkin secara perlahan melibatkan yang tadi lu bilang mungkin secara perlahan mungkin sudah akan dilakukan tuh. Karena kalau diundang lagi kan pasti akan mengundang banyak statement nanti itu gitu. Diundang gimana? Diundang yang kayak tadi lu bilang ada acara misalnya kayak tadi. Ya kemarin sempet masih lihat tuh. Iya, nah ini kan tapi kan sekarang udah makin masif. Maksud gua pemberitaan ini sudah makin masif. Tinggal kita lihat saja. Kalau memang masih dijalankan seperti itu ya memang gua akan maksudnya tanda tanya juga gitu. Iya. Maka itulah ada Indra Safri yang juga di dalam APSI juga senior, departemen teknik di PSSI. Ya dia harus concern pada hal ini. Kalau enggak, menurut saya ya itu tadi bahkan dengan kasus yang PSM aja. PSSI, Komdis itu kesenggol dengan kasus ini. Iya, itu gue setuju. Itu karena kesenggol itu. Bagaimana cara pandang terhadap sebuah bobot pelanggaran? Yes. Itu. Pernyataan yang menurutku sih kemudian dihukum dengan seperti itu perlu nggak perlu. Pernyataan itu otokritik lah menurutku sih. Iya. Makanya kan kalau lihat tuh pertandingan mana pekan keberapa, itu kan analisis. Edwin pelaku di broadcast, begitu masuki pekan-pekan akhir kan paham sendiri siapa lawan siapa yang lagi dalam posisi kritis. Iya. Lalu ada reaksi seperti itu. Sekarang PSSI, Komdis mau reaksi defense atau apa?
Kan nanti jadi nggak lucu, jadi balik ke dirinya sendiri gitu loh. Dan ingat di Kongres tahunan kemarin Andre Rosiade teriak-teriak soal Komdis. Komdis sama wasit. Iya, iya. Dan itu sampai sekarang belum ada tuh tanda-tanda pergantian itu. Iya sih. Iya, iya, iya. Ini jadi tanda tanya besar memang. Dan kita tunggu saja seperti apa nanti ke depannya, Bro. Kalau menurut tuh harusnya seperti apa, Bro? Komdis harus proaktif aja, inisiatif, panggil. Sanksi sepak bolanya ditegakkan. Jadi ujungnya kasus ini tidak sekedar soal jatuh sanksi moral dan sosial. Yang karena keputusan Malut itu. Jadi Malut pun ketika mengambil keputusan itu bukan sekedar ini urusan kami, tapi kami mau angkat ini menjadi lebih besar sebagai isu sepak bola nasional. Meskipun secara tidak langsung, bukankah sanksi sosial itu biasanya lebih dalam tanda kutip lebih parah loh, Iya. iya kan? Kan bisa Saya juga pikir sebenarnya kesempatannya udah dikasih. Kalau dari Malut kan 2 tahun dia bilang. Sejak Liga 2. Iya, iya, iya. Saya pikir itu udah dinyatakan loh. Di sana kan ada Padik Soplanit, ada Supyan Lestaluhu, orang-orang lama juga lah di PSSI. Asgar Saleh itu juga saya kenal. Dulu dia Sekum Asprof Malut. Sekarang jadi manajer ya. Jadi saya pikir ya akhirnya akan jadi menimbulkan tanda tanya kalau ketegasan itu tone-nya nggak sama. Oke. Ini juga yang sebenarnya gue harapkan di level klub lain dengan praktik-praktik yang mungkin dalam tanda kutip lebih soft, mudah-mudahan perlahan bisa mengikis ya. Iya. Dengan kasus ini ya. Iya bagus, menurutku sih jadi pembelajaran. Gitu loh. Lucunya juga pembicaraan atau di antara pelatih itu batinnya nggak sama tuh. Batinnya nggak sama. Makanya munculnya kalimatnya non aktif. Seolah-olah pergantian ketua itu menyelesaikan persoalan. Bukan itu pada persoalannya. Iya. Persoalannya kita harus concern pada konteks, pada background bahwa pelatih lokal itu di tengah hujatan publik. Dianggap nggak bisa apa-apa, dianggap ini. Dengan kejadian ini kan image-nya makin jelek. Ya itu dia, isu trust-nya itu sebenarnya. Ya udah kita harapkan saja ya Bro ya, mudah-mudahan ini ada lanjutan seperti apa ketegasan tadi yang sempat kita bahas. Cuma memang gue berharap tidak sama rata juga pemain itu berani menyuarakan memang. Pemain, kan yang jadi korban kadang beberapa pemain. Oh iya. Iya kan, berani tidaknya itu kadang-kadang mereka tuh nggak sama rata gitu. Betul. Nanti tunggu ketahuan sebagian besar bersuara baru ikut. Betul. Gitu loh. Betul. Ini yang kadang-kadang, nah ini juga beda, ini agak susah nih Bro membedakan bagaimana itu memang diharuskan oleh, kalau kebetulan kan memang kasus Malut 2 ini mengharuskan gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa beberapa menganggap pemain itu wajar memberikan kayak seperti ucapan terima kasih. Menurut lu seperti apa? Ya kalau ucapan terima kasih balik ke pribadi lah ya. Itu sih saya nggak mau masuk area itu. Karena itu kan dia bilang ucapan terima kasih atau apalah. Tapi ini kan beda tuh kasusnya dengan yang Malut. Ada aturannya kayak begitu gitu. Iya. Bahwa nggak semua pemain punya keberanian, betul. Itu saya paham itu juga. Bagaimana Malut dapat informasi itu, ya itu urusannya Malut. Saya juga nggak mau masuk situ, itu urusannya internal lah. Cuman kalau pertanyaan-pertanyaan yang, makanya ini sebetulnya Malut harus concern, karena dia harus firm, harus konsisten, tone-nya harus jelas. Kalau dari sisi komunikasi misalnya ya, kan kita paham lah. Positioning itu kan sebetulnya bukan cuma Imran dan Yeyen. Baik itu di APSI maupun di Malut. Kan ada satu lagi yang namanya Wesley. Wesley Husdagalung. Kan trio ini, 3 serangkai ini kan di APSI yang juga boyongan ke Malut kan. Kalau Erwin jadi Malut, ketika 2 ini apakah Erwin akan mempertahankan yang satu? Iya tergantung. Kalau selama ada bukti bahwa yang satu tidak terlibat kan nggak masalah dong. Kan faktornya berarti satu tidak terlibat. Misal ya. Bisa jadi itu. Keputusan tidak terlibat. Tidak terlibat karena apa? Karena tidak tahu. Atau tahu tapi pura-pura tidak tahu kan bisa juga. Gitu loh. Jadi makanya belakangan nanti Malut yang akan dapat pertanyaan-pertanyaan itu. Karena informasi terakhir saya dengar posisinya naik jadi wakil direktur. Selain dari pemain, Edwin bilang tadi, nggak semua Bro, pemain punya keberanian yang sama. Dari mana Malut mengumpulkan itu semua? Itu yang saya bilang
tone-nya Malut ini harus clear. Dia mau apa? Mau hukum sepak bola ditegakkan, maka jalannya harus ada. Kan kalau maaf persoalan kodrati manusia ya, kita maafin aja urusan manusia sih. Iya. Tapi kalau ini kan bukan tarkam bro, ini kan sepak bola yang benar, yang resmi. Iya, iya. Yang aturannya ada, kode disiplinnya ada, induk organisasinya ada gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa nganalisisnya, ya kita semua kenal lah, Edwin kenal sama yang tersangkut-sangkut itu, gue juga kenal. Tapi kan objektif, kenal sebagai teman itu nggak boleh mengaburkan objektivitas kita kan. Iya, iya. Atau seperti, sorry aja, memang itu apa ungkapan Wesley di depan ini jangan diedit lah harapan saya. Kepada para pelatih bahwa jangan ada yang bergembira dengan penderitaan ini demi viral. Karena saya bikin konten gitu. Saya nggak mencari demi viral. Karena saya nggak ngomong aja, Win. Itu difitnah banyak. Nggak ngomong aja viral, difitnah terjadi gitu loh. Saya hanya menganggap ini perlu karena ini perkeliruan yang harus berhenti. Praktik kotor yang harus berhenti. Iya, iya. Dan triggernya bagus. Malut angkat ini gitu loh. Iya, gue paham. Tapi memang gini bro. Menurut gue ya, ketika Malut sudah mendapatkan cukup banyak bukti, itu sudah dalam area-area yang memang benar sesuai memang apa yang mereka temukan gitu, sehingga keluarlah statement itu. Gue yakin kalaupun dapat bukti di luar dua orang ini, pasti juga akan Betul. diselesaikan. Jadi maksud gue ranah ini mungkin lebih kepada ya sudah serahkan ke mereka saja yang memang sudah betul-betul paham dan sudah fokus ke arah sana gitu ya. Jadi masalah tadi orang ketiga itu menurut gue sih ya seperti yang tadi gue bilang, jangan-jangan memang sudah ada bukti yang memang tidak ditemukan terlibat kan gitu. Iya. Sebenarnya kan gitu. Ya itu tadi, tidak terlibat, tidak terlibat kan bisa macam-macam. Apapun itu loh menurut iya, gua. Karena analisisnya tidak diajak, tidak tahu. Tidak tahu ya. Atau tahu pura-pura tidak tahu, kan ini bahaya ini. Kan. Ya kalau Makanya sebetulnya concern saya tadi ke Malutnya. Makanya tadi saya simulasi, kalau Edwin manajemen Malut, ini boyongan 3, ada 2 kayak begini. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. betul. Sekarang publik, saya menduga lagi dengan proses tone yang berbeda saat maaf. Mana pernyataan maafnya? Caranya maafnya bagaimana? Cara mengakui kesalahannya gimana? Kan nggak terbuka. Lalu akhirnya kemudian ini bisa jadi bola liar. Jangan-jangan. Nah ini yang harus diluruskan oleh Malut. Iya, iya. Tapi ya oke lah, gue sih paham lah. Mungkin dari sisi Malut ada yang perlu dibuka, ada yang tidak. Dengan dibuka bukti saja pun kan sebenarnya juga sudah cukup dengungnya keras sekali, kan gitu kan. Gitu. Maka saya lihat, yang saya mau lihat sikap, reaksi dari pelatih senior, dari APSI, dari PSSI, bidang teknik terkait status Yeyen sebagai instruktur, lalu terkait Komdis, bagaimana Anda melihat situasi ini? Karena nanti akan dibilang, oh Anda tebang pilih, yuran Anda ngomong karena ada respon dari ketum, lalu Anda bereaksi, giliran ini Anda enggak Komdis. Iya. Ya, kita lihat aja nih. Memang kalau mau ini ya jangan nanggung-nanggung juga sih. Kalau kita mau maju dari segala sisi. Jadiin ini sebagai sebuah pembelajaran sepak bola level nasional. Apa yang terjadi Malut naikin ke atas bobotnya. Kalau ini ya selesai begitu aja gitu loh. Terus apa? Hanya tersisa sanksi sosial dan sanksi moral aja. Sanksi sepak bolanya mana? Hukum sepak bolanya ditegakkan nggak? Nggak ada. Nggak ditegakkan. Kita tunggu ya bro ya. Jadi akhirnya enak loh. Dalam tanda kutip enak jadi maling, jadi copet di sepak bola Indonesia itu enak. Karena begitu kita akui, dimaafin selesai perkara. Nggak juga lah. Sanksi sepak Kan bolanya apa? tadi kita udah bahas, ya kalau itu iya. Tapi sanksi sosial tuh kadang-kadang bisa merembet kemana-mana sebenarnya. Oh gitu ya. Kita nggak pernah tahu loh. Jasanya tuh tidak terpakai berapa lama gitu. Karena kan yang pasti kan akan terganggu lah. Oh siapa ini? Aduh
jangan dulu deh misalnya. Apakah apa, ini gitu. yang dianggap sebagai penderitaan yang disampaikan oleh kawan saya itu, Wesley? Menurut saya definisi penderitaannya salah. Buat gua balik lagi definisi itu beda-beda tiap orang juga nanti, Bro. Jadi jangan berempati pada kondisi dan situasi yang salah. Kalau dia berempati bahwa itu adalah penderitaan, itu sangat subjektif dia gitu loh. Ya tapi bisa Anda juga nggak benar bisa loh. tempelkan, Anda nggak bisa tempelkan itu pada konteks sepak bola keseluruhan. Lalu menganggap saya menyatakan itu demi viral, gitu loh. Anda nggak dewasa itu. Anda menggelikan kalau menurut saya gitu. Oh iya. Iya, ini dua pandangan yang menurut Artinya gua itu yang saya bilang, suasana kebatinan bahkan di ring 1 di APSI pun nggak sama terhadap kasus ini. Padahal menurutku kesalahannya sudah terang benderang. iya. Oke. Terus kita mau permisif, mau kompromi, mau toleran atau gimana? Ya itu nanti makanya gue masih menunggu nanti akan ketegasannya seperti apa sih. Yang siapa? Komdis, Komdis harusnya. PSSI, Komdis. gue masih nunggu. Kita lihat aja. Cuma gini, juga gue paham bahwa sanksi sosialnya pun juga sebenarnya lumayan berat itu. Itu lumayan berat itu, bro. Pasti. Karena tadi kan kita sudah bahas bahwa Itu konsekuensi dari perbuatannya betul, bukan? Ya. betul. Karena gini loh, ketika rilisnya sudah sangat terbuka seperti itu masif gitu loh. Yes. Sangat masif sebenarnya. Apalagi di era seperti ini. Iya, itu dia. Itu sangat masif. Jadi makanya gue mau lihat aja nanti ke depan seperti apa. Yang jelas gue sih berharap, gini, tadi statement gue lagi. Layak nggak second chance Second chance terhadap siapa? dua orang ini? Ya kita lihat aja. Kepercayaannya menurut saya sudah sangat turun. Kepercayaannya menurut saya sudah sangat turun. Coba deh, gali banyak perbincangan dengan para pelatih. Oke. Udah sangat turun. Ya kita nggak pernah tahu ya bro ya, nanti ke depan seperti apa. Jadi second chance itu juga kadang bisa muncul tapi nggak tahu berapa lama lagi. Ya, memang mencoreng dalam tanda kutip, gue setuju. Di samping juga tadi lu bilang bahwa memang pemberitaan perbedaan membedakan kualitas tune dan juga lokal, pelatih lokal sedang turun kan trustnya gitu. Ini juga harus dipertimbangkan sih menurut gua. Gue setuju itu. Jadi kita lihat aja ya ke depannya. Ini kan masih belum tahu kan soalnya kan. Iya. Ya, bisa aja muncul sebuah hal baru, tekanan lagi, tiba-tiba muncul itu gitu. Komdis misalnya. Atau Makanya mungkin kalau hanya malutnya kan sosial internal. aja. Saya coba angkat ke lain tuh, ke asosiasi, Iya. ke Komdis, ke bidang teknik karena dia statusnya instruktur. Sebetulnya asosiasi kalau nggak jalan yang nggak benar, sebetulnya pengawasannya ada di kesekjenan. Ya. Kan ada direktur member organisasi. Oke. Kan dia harusnya yang ngontrol tuh. Ke asosiasi kalian kagak ada kongres, kagak ada laporan nih. Iya. Gitu kan. Kursus-kursus aja. Apa sih kegiatannya gitu. Jadi nggak boleh jadi kerajaan kecil. Sekelompok orang gitu loh. Iya. Oke. Di situ aja udah pelajaran tuh buat PSSI-nya, buat organisasinya gitu. Ini sentilan buat situ. Iya, betul. Emang kalau udah towel bukan tepi jurang lagi nih, guys. Kaki lu udah satu masuk ke jurang. Makanya tadi nanya kok tumben Win bahas ini gitu. Biasanya kan yang lain Ini seneng kalau main. gue ditelepon gara-gara dia nih. Telepon siapa Win? Bisa aja. Tapi tujuannya baik lah ya. Tujuannya baik, guys. Ya, gue tuh kenal kok. Kenal baik. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Karena kalau lu deh, katakanlah lu bilang kalau gue nggak mungkin seperti itu. Tapi misalnya lu kena juga kan layak second chance lah bro. Iya, sebagai manusia iya. Iya kan. Tapi itu kan gue nggak ngomentari itulah. Itu bukan prediksi atau itu rahasianya semesta lah, rahasianya yang maha kuasa lah. Iya. Tapi bahwa setiap orang berhak second chance ya silakan. Gitu sih. Kita lihat Gue aja tidak lah. mengomentari itu ya. Oke. Bro, ini lagi perang nih. Perang apa? Oh, Iran Israel. Israel. Ya. Sampai sempat tadi gue baca ada non-flying zone gitu ya di beberapa negara. Ya. Kakak gue tuh jadi tadi susah balik tuh. Mungkin dia lagi nunggu update lagi. Nah, ini gue mau coba kaitkan ke venue. Round 4, ronde 4. Jadi ya ada sih selentingan yang bilang apakah berubah. Sudah ada beberapa negara juga yang sudah mengirim komplainan gitu ya. Seperti apa. Nah, melihat lagi, balik lagi soal geopolitik itu. Menurut lu seperti apa kira-kira?
Kalau kita bicara objektivitas situasi, ya kemungkinan itu ada. Cuman apakah dinyatakan sekarang, kan sampai sekarang belum ada pernyataan apapun. Iya. Jadi kita tunggu sampai misalnya kita ambil batas timeline 17 Juli dulu. Ketika Oh. 17 Juli AFC tidak menyatakan apa-apa, berarti mereka akan anggap sama dulu. Oke. Padahal Qatar adalah di wilayah yang sangat rawan. Betul. Karena ada pangkalan militer Amerika di situ, dekat Doha. Lalu juga Iran sudah nyerang ke situ. Artinya kan ada situasi keamanan. Sebetulnya isu sensitif. Cuma yang kita nggak tahu adalah bagaimana AFC atau Exco AFC mengelola isu itu. Karena nggak ada bocoran juga kan, nggak ada orang kita di situ. Betul, betul. Bahkan kalau kita lihat pernyataan Ketua Umum Erick Thohir, kan dia tidak terlalu menggubri soal itu. Iya, iya. Tidak istilahnya ngarep-ngarep juga enggak gitu. Jadi kalau saya baca pernyataan-pernyataan terakhirnya termasuk yang diwawancara wartawan waktu katakanlah sidak tuh istilah wartawan ke TC-nya Timnas, ke latihannya Timnas di lapangannya Dewa United di Tangerang. Itu kan dia menyatakan itu, saya lebih konsentrasi mempersiapkan tim, bermain sebaik-baiknya. Jadi nggak akan mau terlalu memikirkan terjebak karena Qatar bakal gini, enggak. Berarti situasi itu pun Erick Thohir hanya akan menunggu aja keputusan AFC kan. Iya, iya, iya. Artinya PSSI tidak akan secara formal mempertanyakan itu. Kalau dari pernyataan itu saya bacanya begitu. Iya. Oke. Maksud Tapi gua, intinya harusnya Exco AFC itu memang mengupdate situasi. betul, Harus. betul. Itu sih. Karena memang perang itu nggak ada yang sebentar juga sih Betul. sebenarnya. Ya. Ya efeknya itu bisa kemana-mana dan lumayan makan waktu kan. Sekarang kalau paling terlambat pun menurut Edwin kapan? Kalau mainnya Oktober, perubahan itu harus terjadi di Agustus. Kalau benar-benar berubah tempat. Setelah-telatnya harus Agustus menurut Agustus menurutku sih. Memang nggak akan terlalu banyak pertandingan kan kalau tiba-tiba misalnya. Karena Irak pun ke zonanya kan juga bahaya kan, Iya, dekat Iran kan. Dekat dia. Katakanlah Indonesia yang dipilih gitu loh. Kan sebetulnya dari sisi pengorganisasiannya nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. 3 pertandingan aja kan. Iya. Ya itu blessing lah kalau sampai begitu sih buat Iya. kita blessing. Cuma sampai saat ini saya nggak lihat AFC ada tanda-tanda isyarat bakal berubah sekarang ya. Iya. Nah, ada juga kemarin gue baca itu Iran ini sudah dianggap sebagai apa? Yang di blacklist gitu, nggak bisa masuk. Sementara dia kan sudah lolos, Riskan tapi itu. ya kan? Ini kan kita bicara lagi soal bagaimana sepak bola dan politik seharusnya tidak digabungkan lah sebagai sebuah permasalahan gitu, bro. Saya sih sebagai sepak bola Indonesia tidak mengharapkan itu. Sebagai insan bola dunia lah ya. Dan itu riskan. Dan memang sudah seharusnya begitu kan? Hah? Memang sudah seharusnya memang begitu. Jadi tidak disangkut pautkan lah. Iya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh politik itu kan sangat besar. Besar. Iya. Atau nanti mungkin mainnya bukan di US. Oh, kalau yang Iran, Iran, ya bisa maksud kan gue. secara teknis mau main di Kanada atau Meksiko bisa aja. Iya. Tapi kalau apa istilahnya mendisqualify Iran itu terlalu Kayaknya riskan. terlalu bermimpi sih menurut gua juga Iya, sih. terlalu ekstrim gitu ya. Iya. Makanya buat saya sih, saya nggak pernah nanggapi isu karena katakanlah sebagai orang Indonesia lalu berharap durian runtuh dari itu pun bukan sesuatu yang pantas dipikirkan Ya. gitu loh. Itu menandakan kita terlalu berharap sama hal yang kita agak kurang-kurang cerdas menurut gua sih. Kan kurang lebih begitu kan. Ketika berita itu muncul seolah-olah nanti durian runtuhnya Iya. semoga kita gitu. Ini media banyak yang nulis gini. Iya. Ini media yang menurut gua, aduh, ini bukan rada-rada lagi, ini kacau banget menurut gua nih. Udah tahu netizennya begitu gitu loh. Iya. Itu masalah kita Jadi sebenarnya. kayak ngasih apa ya? Ngasih Harapan harapan nggak palsu karuan gitu. gitu loh. Iya. Padahal berat lah, nggak gampang lah menurutku sih. Cuma kalau gua mundur bro ya, Euro 92 itu, Cuma 2. yang Yugoslavia itu loh. Lu ingat nggak cerita Oh yang itu ya. itu kan perang sebenarnya. Ya, Kemudian di-ban kan sama Konfederasi Eropa. ya, Yang akhirnya muncul negeri dongeng di juara Denmark. ya. Nah, banyak juga nih beberapa yang mengaitkan terus nanya sama gua. Walaupun secara apa ya, permasalahan itu berbeda gitu loh menurut gua. Nah, menurut lu seperti apa? Iya, menurut gue sih berbeda. Akan sangat berbeda situasi tahun segitu dengan sekarang. Dan nggak bisa main-main dengan Iran saat ini sih. Maksudnya bermain-main dengan Iran, maksud gua Enggak, gini. saya ngelihat begini ya. Iran itu bangsa yang menurut gue karakter identitas bangsanya itu kuat. Enggak, gini.
lu mau sekuat apa, begitu AFC misalnya iseng aja atau ada tekanan, sorry lu nggak bisa ikut gara-gara ini, mau ngomong apa juga gitu, lu mau nyerang seluruh dunia kan nggak juga gitu loh bro. Iya, di satu sisinya itu. Cuma dari aspek olahraganya, mengabaikan Iran seperti itu juga apa ya? Ya bukan apa ya, sikap sportsmanship lah, apa Iya, sih. akhirnya begini, FIFA akan diserang balik dengan itu tadi, misi FIFA yang vision FIFA itu. Yang apa? Yang untuk dunia lebih bagus gitu. Sekarang ada contoh lagi nih bro, Apa Rusia kan, Ya, invasi kan, ya, memang kasusnya beda. ya, Nah sementara juga banyak yang bilang bahwa perang Iran-Israel ini kan sebenarnya sentimen negara-negara kuat yang mensupport Israel gitu loh. Nah ini jadi sebenarnya masih ada kemungkinan nggak untuk memban Iran dari kasus-kasus yang sudah pernah ada gitu? kemungkinan. Kalau gue lihat kecil, Oke. kecil. Karena contohnya nyata, iya kan? Oke lah, tadi gue bilang media terlalu memberikan harapan yang nggak cerdas. Ya, Tapi kalau di satu sisi Rusia pun di-ban bersama klub-klubnya loh. Gitu. Iya. Iya kan? Itu loh Iya. yang maksud gue. Menarik sekarang sebenarnya kalau kita bahas nih. yang invasi ya. Iya. Iya kan? Tapi kenapa sampai Sebenarnya kan saat itu ini mencederai nilai-nilai sepak bola yang dikumandangkan waktu pada saat men-ban Rusia gitu. iya. Nah, sekarang sampai saat ini kan FIFA belum kelihatan tuh. Belum Nunjukin memang. tanda-tanda itu belum kelihatan gitu loh. Maka ini juga ujian buat FIFA sebetulnya. Kan FIFA berusaha menjaga sepak bola itu tidak terlalu ini dengan politik gitu kan. Iya. Walaupun pada kenyataannya nggak mungkin. Nggak bisa senaif itu Iya, gitu iya. loh. Cuman ya dalam konteks ini, satu yang Rusia terjadi kan. Waktu dia invasi ke Ukraina. Nah apakah yang Iran ini akan sama? Gitu kan. Ya menarik untuk ditunggu, agak sulit menebaknya. Karena ini bukan sekedar keputusan sepak bola. Kalau keputusan sepak bola, saya harus bilang sebagai orang sepak bola, Iran tetap layak. Iya, betul. Ya kan lolos dengan Kalau sebagai jalur orang benar sepak bola gitu. ya, kita dari sudut pandang sepak bola. Tapi kalau dari sudut pandang politik, ya itu kan inilah nanti urusannya yang geopolitiknya di FIFA dan dunia ini. Iya, iya, iya. Kita tunggu aja lah ya seru-seruannya ini. Masih seru nih guys. Jadi Fase pertama timeline 17 Juli 17 masih Juli. tetap sama nggak? betul. Kalau tetap sama berarti AFC masih stick di situ. Iya. Itu yang kita tunggu dulu di 17 Juli. Undian kan soalnya kan? Ya, drawing. Apa penentuan peserta di dua grup itu gitu Iya. ya. Terus oke. Ada kabar. Kita akan menambah lagi bro, naturalisasi untuk memperkuat. Walaupun sebenarnya gue udah bahas sama lu. Mau ditambah berapapun, tapi kalau secara kualitas nggak mungkin di grade 1-nya, di grade A-nya, ya masih sulit lah. Iya kan? Sebenarnya. Tapi melihat itu ya, melihat plan itu dan juga beberapa nama yang digosipkan, menurut lu gimana? Gue ini sejak awal bukan masabnya itu ya. Ya tapi masalahnya kan kejadian nih, ya kan ada ya ada rumor nih. kalau ini background, ini positioning gue. Jadi mau nambah mau enggak, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kecuali hanya bahwa ini beneran pragmatis untuk mengejar itu. Tapi apakah tersedia yang kualitasnya begitu luar biasa sehingga bisa mendongkrak? Kenyataannya kan begitu lawan Jepang pun kalang kabut, semaput gitu. Yes. Apalagi kalau nanti dikaitkan isu banyak yang mau main di Liga 1. Nah ini kan akan jadi perdebatan nih Win, soal kualitas gitu loh. Iya, maksud gue tuh kenapa nggak kelar-kelar gitu bro? Kalau kita pada akhirnya, pada endingnya, memang kan soal kualitas lagi kan. Mau seberapa banyak, mau namanya siapa gitu. Kita mentok di kualitas gitu. Yang nggak akan pernah selesai kan. Jadi gue agak heran sih mendapatkan atau membaca itu lagi. Seolah-olah itu kita akan naiknya signifikan. Meskipun yang kita lawan memang nggak sekuat Jepang gitu. Oke, misalnya ada syahwat ingin lolos gitu loh. Ada apa namanya, ambisi gitu loh. Memang sekarang kalau nggak lolos, kenapa? Pertanyaan. Ya itu dia. Emang kalau nggak lolos kenapa gitu? Apa bakal ada yang ngamuk-ngamuk gitu loh? Atau apa pikiran-pikiran lainnya? Jadi secara sepak bola sih, kalau kita mau clear, tenang, analisis berdasarkan sepak bola, kita nggak perlu
ngamuk-ngamuk tantrum kalau nggak lolos. Kalau lolos pun, kalau gue gitu nggak akan lompat-lompat ke langit, terbang gitu loh. Normal aja. Karena kita akan tetap dihadapkan pada persoalan-persoalan sepak bola yang masih banyak yang harus kita kerjain. belum selesai, ya yang betul, belum selesai betul. gitu loh. Cuma gini, memang lolos pasti akan, ya kan gue pernah bilang, gue pernah jokes kalau lolos mungkin akan ada hari libur nasional. Tapi kelolosan itu tidak memperlihatkan bahwa PR besar di sepak bola kita ini sudah selesai. Kan Ya, itu kan sebenarnya. atau kualitas Sisi lainnya. sepak bola sesungguhnya sudah selesai. Sudah meningkat, ya. Atau seperti kita bicara, misal kalau Jepang itu level timnasnya dengan level sepak bolanya sama. Beriringan. Atau satu frekuensi Yes, gitu. yes. Kalau ini kan nggak aliens gitu ya, yang Indonesia gitu. Iya, Karena ini yang sedang dipush, didorong gitu loh. Oke. Cuma kan selalu kita bilang bahwa yang didatangkan pun pasti yang grade-nya bukan grade 1. Cuman kalau yang untuk menambal ke bolong-bolong ya mungkin bisa terjadi. Iya, iya. Melawan lah ya. Hah? Melawan. supaya persentase peluang itu menjadi lebih besar kali gitu kan. Iya. Kalau ada hitungan matematisnya gitu loh. Oke. Atau nanti kita wamen dikti itu suruh ngitung lagi peluang gitu. 17 Juli ya, Bro? 17 Drawing Juli. ya? Begitu ketahuan nanti gua kontak lagi ya. Iya. Nah, baru kita bedah kupas tuntas lagi itu. Tim-tim itu ya. Kekuatan. Oke. Terima kasih ya, Bro. Sama-sama Lama banget tadi ngobrol di awal tuh. gitu ya. Oke, kalau sampai gue ditelepon, lu gue telepon lagi. Oke guys, thank you ya sudah menyaksikan Head to Head edisi yang sangat seru kali ini. Sekali lagi tidak ada maksud apa-apa, gue selalu bilang di depan bahwa ini obrolan sepak bola yang begitu luas, cerdas, tajam, tapi juga santai. Saking luasnya, ya semua kita omongin gitu loh. Ya. Dan kita juga menyelipkan berbagai hal yang juga bisa memberikan insight menarik dan juga edukasi. Oke, thank you guys, sampai ketemu lagi di Head to Head berikutnya. Bye-bye.